Mimbar Cahaya Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan muslimat, sahabat roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Sabtu pekan pertama ini kita akan melanjutkan kajian kita seputar akidah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Insyaallah akan kembali kami hadirkan kajian Islam ilmiah dari pembahasan kitab At-Tuhfatu As-Saniyah Syarhu Al-Manzumah Ibni Abi Dawud Al-Haiyah, karya oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Thayyib LC dari Surabaya. Kajian ini merupakan bait-bait syair tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di akhir sesi nanti, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita pada kesempatan Sabtu siang hari ini, Anda dapat bertanya baik melalui layanan telepon ataupun melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Ikhwatul Islam, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama simak pemaparan materi kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullah ta'ala. Kami persilahkan, falyatafaddal masykura ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarhu Manzumah Ibni Abi Dawud Al-Haiyah, atau kumpulan bait-bait syair tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud, putranya Imam Abi Dawud rahimahumullah. Istiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin,
Pemirsa TV Raja, rahimani wa rahmukumullah. Sekarang kita sampai pada bait yang ketiga, kata Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud yang wafat tahun 316 Hijriah rahimallahu ta'ala. Beliau berkata, wa kul ghairu makhlukin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Dan katakanlah Al-Quran bukan makhluk, dia adalah kalamnya malikina, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dipegang erat oleh orang-orang yang bertakwa dari para salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, wa afsahu, dan mereka menjelaskannya dengan terang benderang. Kemudian bait yang berikutnya kata beliau, wala taku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Dan jangan engkau mengatakan tentang Al-Quran dengan waqaf, artinya hanya mengatakan Al-Quran kalamullah titik, tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, sebagaimana itu adalah ucapan pengikut kelompok Jahm bin Safwan, wa asjahu, dan mereka condong kepadanya. Kemudian bait yang kelima, wala takul al-Qur'anu khalqun qara'tuhu. Jangan Anda mengatakan Al-Quran makhluk yang aku membacanya. Fa inna kalamullah bil lafzi yudahu. Sesungguhnya Al-Quran kalamullah dengan lafaz dan juga dengan maknanya. Ini 3 bait dari Al-Mamdumah Al-Ha'iyah oleh putranya Imam Abu Dawud rahimahumullah ta'ala, yang berkaitan dengan salah satu akidah Ahlussunnah yang hampir ada dalam setiap kitab-kitab akidah salaf ashabil hadis. Kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Kata beliau, la'allan nazima bada'a bihadhihi sifah qabla ghairiha minas sifat limunasabati asiyaq. Barangkali penulis yaitu Imam Abdullah bin Abi Dawud memulai dengan pembahasan masalah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ini karena redaksinya sangat pas, sangat tepat, yaitu berkaitan dengan wadzalika annahu bada'a fil baitaini al-awwalaini bi dzikri tamassuk bil kitabi was sunnah. Ini berkaitan erat dengan bait yang pertama dan bait yang kedua yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Yaitu bait yang pertama, Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala berkata, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Pegang erat tali Allah yaitu Al-Quran dan ikutilah petunjuk, maksudnya petunjuk Nabi SAW, dan jangan menjadi ahli bid'ah, maka engkau akan sukses, akan mulia. Kemudian bait yang kedua, beliau mengatakan wadin bi kitabillah wasunan allati atat an Rasulillah tanjahu wa tarbahu. Dan pegang erat kitabillah Al-Quran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat, engkau akan beruntung. Ya, baik yang pertama dan yang kedua sekali lagi berkaitan dengan Al-Quran yang wajib dijadikan pedoman hidup bagi setiap muslim dan muslimah. Makanya pada bait yang ketiga beliau melanjutkan tentang Al-Quran adalah kalamullah.
Ini sekali lagi, mengapa pembahasan ini didahulukan sebelum yang lain-lainnya? Karena redaksi yang pertama dan kedua, bait-baitnya berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Falamma zaka wujubat tamassuk bil Quran bada'a bi dzikri abiyatin fiha dzikru aqidati ahli sunnah fil Quran. Ketika Imam Abdullah bin Abi Dawud berkata membahas wajibnya berpegang dengan Al-Quran, maka beliau mulai dengan menyebut bait-bait yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah tentang Al-Quran. Warad 'alal ladina khalaful haqqa wa bayanu wa janabu mu'taqada Ahlussunnah fihi. Dan sekaligus beliau membantah orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyelisih kebenaran dalam bab ini, yang mereka menjauh, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah salah satu metode Ahlussunnah, menjelaskan kebenaran sekaligus membantah kebatilan. Fahadil abiyat fiha bayanun mujazun li mu'taqadi Ahlussunnah fi hadil masalah. Dalam 3 bait tadi ada penjelasan secara ringkas, secara singkat tentang akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Waradun ala asnafin min alil bidah, dan sekaligus membantah berbagai kelompok-kelompok sesat dari kelompok-kelompok alil bidah. Wahum tawaif adidah, dan mereka ini banyak, sekte-sektenya banyak, golongan-golongan yang menyimpang dalam masalah Al-Quran, kalamullah. Asyara nazim ila ba'dihim. Namun sang penulis Imam Abdullah bin Abi Dawud hanya mengisyaratkan sebagian kelompok dari mereka, tidak menyebut kelompok-kelompok sesat dalam bab ini semuanya. Fabada rahimallah bil kalam fi hadil masalah. Beliau memulai dengan mengatakan tadi, wakul ghairu makhlukin kalamu malikina. Katakanlah Al-Quran bukan makhluk, yaitu adalah kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Kata-kata kul, katakan. Al-khitab li sahibi sunnah al-mutamassik bil kitabi wa sunnah. Kata-kata kul, katakanlah, itu ditujukan kepada ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ay kul mu'taqidan mu'minan bihadal amr ghairi syakin fi wala mutaraddidin. Maksud wakul ghairu makhlukin, yaitu katakan dengan meyakini, mengimani Al-Quran kalamullah bukan makhluk, tanpa ada keraguan sama sekali. Li'anal qaul idza utriqa fa innahu yashmal qaulal qalbi wa qaulal lisan. Kata-kata kul, katakan ini secara mutlak maknanya berkaitan dengan ucapan lisan dan ucapan hati. Wa min dzalika qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah, Kulu amanna billah. Ya, artinya kulu dzalika biqulubikum imanan wa i'tiqadan wa bi alsinatikum nutqan wa talaffudan. Makna kulu amanna billah, katakan aku atau kami beriman kepada Allah, yaitu dengan hati kalian mengatakannya dan meyakini, ya, di dalam hati kalian tentang tadi al-iman billah, serta mengucapkan dengan lisan-lisan kalian. Ghairu makhlukin kalamu malikina. Kalamullah bukan makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Wa hadha fihi isbatu amrain yata'allaqani bi sifatil kalam. Dalam ucapan ini, ya, bait yang ketiga ini, ada 2 hal yang berkaitan dengan sifat al-kalam. Al-amrul awal annal kalam sifatun lillah. Wajib kita meyakini
Allah punya sifat al-kalam. Wa kallamallahu Musa taklima yuriduna an yubaddilu kalamullah. Ya, fal Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Ini dalil Al-Quran adalah kalamullah. Dan Rasul SAW pernah mengatakan kepada para sahabat beliau, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballighu kalama rabbi. Adakah seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya untuk aku menyampaikan kepadanya kalama rabbi, karena bangsa Quraisy yang kafir mereka melarangku untuk menyampaikan kalama rabbi. Rasul dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah, kalamu rabbi. Walaysa kalama ahadin min makhlukin. Al-Quran bukan ucapan seorang pun dari makhluk. Wa idhafatuhu ilallah min babi idhafati sifa ilal mausuf. Adapun kata-kata kalamullah, kalam ketika disandarkan kepada Allah, ini adalah penyandaran sifat kepada zat yang disifati. Ya, kalamullah ini beda dengan misalnya Baitullah, masjid itu Baitullah. Ini penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Ya, Baitullah, rumah Allah. Ya, sekali lagi beda antara dua penyandaran tadi. Antara kalamullah itu adalah penyandaran sifat kepada zat yang disifati. Ya, sedangkan Baitullah, Abdullah itu adalah penyandaran makhluk kepada yang menciptakan Al-Khaliq, ya, alias Al-Khaliq. Bi khilafil Mu'tazilah alladzina qalu huwa min babi idhafatil makhluk ilal khaliq. Hari ini berlainan dengan akidah kelompok sesat Mu'tazilah yang mereka mengatakan kalamullah itu penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ucapan kufur akbar dan sepakat ulama Ahlussunnah, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menukil lebih dari 500 nama ulama, beliau sebut satu persatu. Dan kata beliau, kalau aku mau tambahkan dari ulama-ulama yang lain, mungkin bisa ribuan yang mengatakan sepakat Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini adalah ijma' salaf. Hampir dalam kitab-kitab akidah as-salaf pasti ada pembahasan yang satu ini. Wal mudhafatu ilallah ta'ala ala nawain. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua macam. Mudhafun ilallah min babi idhafati sifa ilal mausuf. Yang pertama, penyandaran sesuatu kepada Allah, yaitu dalam bentuk penyandaran sifat kepada zat yang disifati. Mislu sam'illah, wa basarillah, wa kudratillah, wa kalamillah, wa ilmillah. Ya, pendengaran Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah, kalamullah, ilmunya Allah. Ini semuanya bentuk penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya, sekali lagi, ini berbeda dengan yang kedua, yaitu penyandaran makhluk kepada sang Khalik. Kemudian kata Syekh, wadhabituhu ida wadhabituhu ma idza kana al-mudhaf wasfan la yakum illa bimausuf. Ya. Kaidahnya, kalau yang disandarkan itu adalah sifat yang dia tidak bisa berdiri sendiri, seperti pendengaran,
penglihatan, ilmu, ya al-kalam. Ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada zat yang disifati. Ya, maka ini namanya penyandaran sifat kepada yang disifati. Ini bukan makhluk. Sam'ullah, basarullah, ilmullah, kudratullah, wajhullah, dan seterusnya. Kemudian wa mudhafun ilallah min babi idhafatil makhluk ilal khaliq. Mislu abdillah wa amatullah wa naqatullah wa baitullah wa dhabituhumma idha kana al-mudhaf ainan qa'iman bi nafsihi. Yang kedua, penyandaran makhluk kepada sang khaliq. Seperti tadi contohnya Abdullah, hamba Allah. Ya, ini sekali lagi kata-kata abdun dia bukan sifat. Ya, dia bisa berdiri sendiri, abdun. Demikian pula naqatullah, untanya Allah. Ya, demikian pula dengan baitullah. Itu penyandaran makhluk kepada sang khalik. Ya. Wa hakadha sya'nu fima yuqalu fihi minallah. Ini juga pembahasannya mirip dengan kata-kata yaitu adalah dari Allah. Minallah. Itu ada dua kategori juga. Ada yang berupa sifat dari sifat-sifat Allah atau itu bermakna makhluk ciptaan Allah. Contohnya kata beliau, qad yakunu ya minhu wasfan wa qad yakunu minhu khalqan. Kata-kata sesuatu itu dari Allah. Ya, ada dua makna, dua versi. Ada yang maknanya itu makhluk ciptaan Allah, ada pula itu adalah sifat dari sifat Allah. Contoh, ini yang berkaitan dengan masalah sifat Allah. Surat As-Sajdah ayat 13. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama mina jinnati wan nasi ajma'in. Akan tapi telah tetap ucapan dariku. Ya, ada kata-kata haqqal qawlu minni, telah tetap ya ucapan dariku. Al-qaul, ucapan dariku, maksudnya ini adalah ya sifat Allah. Karena al-qaul itu sifat. Ya, ketika dikatakan dari Allah, maka itu maknanya sama dengan tadi, penyandaran sifat kepada yang zat yang disifati. Al-qaul wasfun lirabbi subhanahu wa ta'ala. Ya, wa na'tun min uti. Adapun contoh kata-kata minallah, yang itu tadi sesuatu dari makhluk. Contohnya surat Al-Jathiyah ayat 13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan dialah Allah yang menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya minhu, darinya, dari Allah. Kata-kata dari Allah di sini maknanya ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an huwa minallah khalqan wa ijada. Apa yang di langit dan di bumi ini semuanya dari Allah, dalam artian itu makhluk ciptaan Allah. Tanaman, pepohonan, gunung, laut, daratan, itu dari Allah, maksudnya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Berbeda dengan ya al-qaul minallah, ucapan dari Allah, maksudnya itu adalah sifat Allah. Nah, wa fi hadzal bab dalla ta'ifatan. Dalam pembahasan ini ada dua kelompok yang sesat. Yang pertama al-Mu'tazilah, haitsu ja'alul jami' idhafatahu ilallah idhafata khalqin wa ijad. Kelompok Mu'tazilah, kelompok penuhan akal. Tokoh-tokohnya diantaranya murid dari tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Ya, demikian pula dengan Bishr Al-Marisi, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid. Ini tokoh-tokohnya kelompok Al-Mu'tazilah. Kemudian mereka menjadikan semua yang disandarkan kepada Allah itu sebagai bentuk penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Ketika Allah mengatakan, ya kalamullah, hatta yasma'a kalamullah, kata mereka disandarkannya kalam kepada Allah, itu bentuk penyandaran makhluk kepada sang Khaliq. Ini versinya Al-Mu'tazilah. Tentunya ini sesat, menyesatkan.
Ya, apalagi Allah membantah dalam banyak ayat. Ya, Allah membedakan antara penciptaan dengan diturunkannya Al-Quran. Seperti dalam awal surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. 'Allamal Quran. Dia yang mengajarkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran. Khalaqal insan. Dia yang menciptakan makhluk manusia. Ya, Allah bedakan antara menurunkan Al-Quran dengan menciptakan manusia. Alias Al-Quran bukan ciptaan Allah sebagaimana manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Dan ini juga yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah ketika mentafsirkan surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Farraqa bainal khalqi wal amr. Allah kata Sufyan bin Uyainah membedakan antara penciptaan dengan perintah, dan Al-Quran di dalamnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, liyasilu ila mubtaghahum wa huwal qaul bi anna kalamullah makhluk. Kelompok Mu'tazilah, mengapa mereka mengatakan bentuk penyandaran tadi kalam kepada Allah itu bentuk penyandaran makhluk kepada Sang Khalik? Itu karena tujuan mereka yang utama untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Wa hulatu sufiyah haitsu ja'alul jami' idhafatahu ila Allah idhafata wasfin liyasilu ila mubtaghahum wa huwal qaul bil hulul wa wahdatil wujud ta'ala Allah amma yasifun. Kelompok yang kedua yang sesat dalam masalah penyandaran ini kepada Allah yaitu kelompok sufiyah yang mereka menjadikan semua yang disandarkan kepada Allah sebagai bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah mengatakan naqatullah, baitullah, abdullah, mereka mengatakan itu adalah penyandaran sifat kepada yang disifati, dan tujuan akhir mereka untuk mengatakan Allah bersatu dengan semua makhluknya, alias akidah wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti. Naudzubillahi min dzalik. Wal haqqu wasatun baina dzalik. Yang benar pertengahan. Tidak sebagaimana kelompok Mu'tazilah yang mengatakan semua yang disandarkan kepada Allah yaitu adalah makhluk, ya, dengan kelompok wahdatul wujud al-hululiyah yang mengatakan yang disandarkan kepada Allah itu semuanya adalah sifat Allah. Ini adalah dua kelompok ekstrem yang sesat menyesatkan. Ahlussunnah pertengahan, ya, sebagaimana tadi ada penyandaran yang merupakan sifat Allah yang disandarkan kepada Allah, atau ada penyandaran makhluk kepada Allah sebagai Sang Al-Khaliq. Beda antara naqatullah dengan kalamullah. Naqatullah makhluk ciptaan Allah, sedangkan kalamullah sifatun, ya, bukan makhluk. Wa indama yuqal kalamu malikina hadza yatadamman al-asla fi sifat wa huwa anna ma yudhaf ila Allah min sifat yusbat lahu ala wajhin yaliku bihi. Ketika dikatakan Al-Quran adalah kalam malikina, ya, kalam sang, ya, penguasa kami, ini mencakup pembahasan prinsip dalam tauhid asma wa sifat, yaitu apa yang disandarkan kepada Allah dari sifat maka wajib ditetapkan sesuai dengan kebesarannya. Kalam Allah, tetapkan Allah punya sifat kalam sesuai dengan kebesarannya, ya, tidak serupa dengan kalamul makhluk. Wa hadza tadammanahu qauluhu kalamu malikina ay hiya sifatun lillahi taliqu bihi wa la tushbihu sifatil makhluqin. Ya, tetapkan Allah punya sifat kalam tapi tidak sama dengan sifat al-makhluk.
Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah yang lain. Allah punya sifat wajah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifat wajah makhluk dan seterusnya. Wa huwa subhana lahul kamal fi dzati wa sifatihi. Allah tersifati dengan sifat sempurna, baik dalam sifatnya ataupun zatnya. Walidha qala ba'dus salaf. Oleh itulah sebagian salaf berkata, idza aratta an ta'rifal farqa baina kalamillah wa kalamil makhlukin fahuwa kal farqi bainal khaliqi wal makhluk. Kalau Anda mau mengetahui perbedaan antara kalam Allah dengan kalamul makhluk, maka itulah bedanya al-khaliq dengan al-makhluk. Kalam Allah sesuai dengan kesempurnaannya, sedangkan kalam al-basar manusia sesuai dengan kekurangan dan aib-aibnya. Wal qaidah indah lil ilmi. Ada kaidah menurut para ulama, annal idhofata taqtadi at-takhsis. Ada kaidah penyandaran sesuatu kepada yang lain itu mengharuskan adanya pengkhususan. Seperti tadi contohnya, ketika al-kalam disandarkan kepada Allah, maka itu kalam yang khusus bagi Allah. Tidak sama dengan kalamul al-makhluk. Ini kaidahnya. Annal idhafa taqtadi at-takhsis. Fa indama yudhaful kalam ilallah fa innahu yakhussuhu wa yaliku bi jalali wa kamalihi. Ketika disandarkannya al-kalam kepada Allah, maka itu adalah kalam yang khusus bagi Allah, yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak serupa dengan kalamul makhluk. Wa indama yudhafu al-kalam ilal makhluk fayakhussuhu wa yariku bi ajzi wa naqsihi. Sebaliknya, ketika al-kalam disandarkan kepada makhluk, kepada manusia misalnya, maka itu adalah kalam yang sesuai, yang khusus hanya untuk makhluk, sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Wala yalzam min ittifaqi syai'aini fil ismi an yattafiqa fil haqiqah wal musamma. Ini juga kaidah yang sangat luar biasa pentingnya untuk dipahami oleh kaum muslimin, terutama dalam bab tauhid asma wa sifat, bahwasanya persamaan antara dua hal dalam kata, dalam nama, tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Contohnya sangat banyak sekali. Di kebun binatang ada wajah-wajah yang sangat banyak sekali. Ada wajah harimau, wajah gajah, wajah rusa, wajah jerapah. Apakah empat-empatnya ini wajahnya sama? Tentunya tidak. Meskipun kata-katanya sama, wajah. Namun ketika wajah disandarkan kepada gajah, itu sesuai dengan wajah gajah itu sendiri. Sama dengan wajah jerapah, sesuai dengan ciri khasnya jerapah, nggak sama. Ini antara makhluk saja persamaan dalam kata, tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya, apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk. Maka tetapkan semua sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikannya. Contoh misalnya, Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ini wajah Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Wajahnya tidak akan musnah, tidak akan binasa. Beda dengan wajah makhluk. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi pasti akan binasa. Tetapkan Allah punya sifat wajah sesuai dengan kebesarannya, tanpa menyerupakannya dengan sifat wajah makhluk. Tanpa dibayangkan,
tanpa diselewengkan maknanya. Kata beliau, fa kaifa bil makhluk wal khaliq. Ya, kalau antara makhluk dengan makhluk saja persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya, apalagi antara khaliq dengan al makhluk. Ya, contoh juga ada bahasa kita kaki meja, kaki kursi, kaki lemari. Apakah kaki-kaki tersebut sama dengan kaki manusia? Tidak sama. Kata-katanya sama, namun hakikatnya berbeda. Al-amru tsani, qauluhu ghairu makhluk wa hadha fihi raddun wa ibtalun li qauli man qala inna kalamallah makhlukun minal makhluqat allati awjadaha Allah bi qudratihi. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Di dalamnya kata Syekh ada bantahan, pembatalan bagi ucapan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an ya adalah kalamullah, namun kalamullah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini ucapan yang tadi kita sampaikan, ucapan kufur. Ya, sebagaimana juga diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafara. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengkafirkan secara individu seseorang yang bernama Hafiz Al-Farad tentang masalah yang satu ini. Karena dia tetap ngeyel meskipun telah ditegakkan hujjah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, namun ketika dia bersikeras mengatakan Al-Qur'an makhluk, dikafirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, Fan-Nazim bayyana butlana hadzal mu'taqad. Imam Abdullah bin Abi Dawud menjelaskan dalam bait yang ketiga ini tentang kebatilan akidah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wal qaul bi khalqil Qur'an huwa mu'taqadul Jahmiyah wal Mu'tazilati wa ghairihim. Kesimpulannya, yang mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk itu adalah keyakinan kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, dan selain mereka. Ini kelompok-kelompok sesat, terutama dalam bab Al-Qur'an kalamullah. Wal Jahmiyatu yusarihuna bihada. Kelompok Jahmiyah, ini yang sudah pernah kita sampaikan, silsilahnya sampai kepada Al-Yahudi. Ya, Al-Jahmiyah disandarkan kepada tadi seseorang yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham yang kisahnya sangat masyhur bersama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dikala Idul Adha dia disembelih, dihukum mati oleh Al-Khalifah dengan meminta bantuan dari gubernurnya yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ini dikarenakan Ja'ad bin Dirham tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa, dan dia tidak meyakini Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian kata beliau, kelompok Al-Jahmiyah tadi nisbat kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an berguru kepada Talut, dan Talut berguru kepada Labid bin Al-Asam Al-Yahudi, seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Wal Mu'tazilah dan yang lainnya. Sekali lagi, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Adapun kelompok Jahmiyah Mu'tazilah, mereka inilah yang mempelopori ucapan Al-Quran adalah makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Wal Jahmiyah yusarrihuna bihada. Kelompok Jahmiyah terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai terjadi fitnah yang dahsyat di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan juga yang sezaman dengan beliau. Bagaimana beliau dipenjara, disiksa. Pada 3 kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Bahkan Imam
Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah ta'ala. Beliau pernah bercerita dalam kitab Al-Haidah ketika fitnah khalqil Quran ini merajalela di mana-mana. Beliau jauh-jauh dari negeri Mekah datang ke negeri Baghdad. Ya, ada kisah menarik dari beliau. Beliau rela berjalan safar dari Mekah ke negeri Baghdad ke istana kotanya Al-Khalifah pada waktu itu. Pas hari Jumat, beliau bersama sang putra duduk agak berjauhan. Ya. Kemudian setelah imam salat Jumat selesai salat, beliau berdiri, kemudian berdialog dengan sang putra dengan suara yang lantang di dalam masjid jami. Ya. Tentang apa? Beliau mengatakan, apakah Al-Quran makhluk? Maka dijawab oleh putranya, Al-Quran kalamullah, diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Yang aneh, binyeleneh, jamaah masjid. Ini beliau bercerita dalam kitabnya Al-Haidah. Jamaah masjid langsung bubar semuanya. Takut pegang, dipenjara oleh penguasa yang pada waktu itu terkena syubhat kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai begitu takutnya manusia untuk mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk di zaman itu. Ya, ini sekali lagi adalah perjuangan para ulama untuk mereka istiqomah di atas akidah yang sahihah. Wal Jahmiyah yusarriuna bihadza wa yaqulun Al-Quran makhluk wal kalamu makhluk. Kelompok Jahmiyah terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, kalamullah itu makhluk. Wala yaquluna huwa kalamullah. Mereka tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah. Walihada hawala syekhuhum tahrifa qawlihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ila nasbi lafzil jalalah firaran min idhafatil kalam ilallah. Kelompok Jahmiyah mereka sangat mengingkari sifat kalamullah. Sampai-sampai tokoh mereka pernah mentahrif, mengotak-ngatik, ingin untuk merubah-rubah ayat-ayat Al-Quran yang nggak cocok dengan hawa nafsu mereka. Itu diantaranya firman Allah wa kallamallahu Musa taklima, tapi ingin dirubah subjek dan objeknya. Kata mereka wa kallamallaha Musa taklima. Yang benar kan tadi wa kallamallahu, Allah yang berbicara dengan Nabi Musa. Tapi kalau Allah diharokati dengan fathah kallamallaha, maka yang berbicara adalah Nabi Musa. Ini adalah apa? Kesesatan mereka, ingin merubah ayat tersebut wa kallamallaha Musa taklima. Maka pernah hal ini dibantah oleh seorang Arab Badui yang fasih bahasa Arab. Katanya, silakan engkau baca seperti itu. Namun bagaimana dengan firman Allah surat Al-A'raf wa kallamahu rabbuhu. Kalau di sini sudah tidak bisa lagi dirotak-atik. Rabbuhu dengan dhammah, nggak bisa dengan fathah karena dia sebagai fa'il atau sebagai subjek wa kallamahu rabbuhu. Namun intinya inilah ahlul bid'ah. Mereka berusaha untuk mengotak-atik ayat hadis kalau tidak cocok dengan hawa nafsu atau akidah sesat mereka. Soalnya kata beliau, wa ammal mu'tazilah fayudhifunal kalam ilallah walakinnahum yaj'alunahu min babi idhafatil makhluk ilal khaliq. Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka menyandarkan kalamullah sebagai bentuk tadi penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Intinya sama, Al-Quran kata Jahmiyah Mu'tazilah adalah makhluk.
wal asy'ariyatu wal kullabiyatu aidan yaquluna bi khalqil Qur'an walakin la yusarrihuna bidzalik. Kelompok Asy'ariyah, kelompok Al-Kullabiyah, mereka sebetulnya sama dengan Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, cuma mereka tidak terang-terangan. Mereka, kelompok Asy'ariyah, kelompok Al-Kullabiyah mengatakan Al-Kalam Nau'an. Kalamullah ada dua. Kalamun nafsi dan kalamun lafzi. Kalamun nafsi itu ada pada diri Allah. Enggak ada satupun yang bisa mendengarkannya. Ini kalamu an-nafsi. Ya, nanti akan ada pembahasan bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Ya, adapun yang kedua kalamullah kalamul lafzi, yaitu ucapan yang bisa didengar. Itu adalah ungkapan dari kalamullah yang nafsi tadi. Yang mana kata mereka Al-Quran itu tidak langsung didengar oleh Jibril dari Allah. Namun malaikat Jibril sudah memahami apa yang ada pada diri Allah. Maka Jibril lah yang mengungkapkan Al-Quran itu sebagai kalamullah namun kalamul lafzi. Makanya beberapa saat yang lalu muncul statement dari sebagian orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi Muhammad. Dan ini ajaran mereka. Ini adalah keyakinan mereka. Karena kalau kalamullah yang sebenarnya itu kalamu an-nafsi tidak bisa didengar. Namun yang ada sekarang di tengah kaum muslimin, Al-Quran yang ada sekarang itu adalah kalamnya malaikat Jibril atau kalamnya Nabi Muhammad, yang sama saja dengan Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, cuma beda retorika dan gayanya saja. Na'udzubillah min dzalik. Wa yaqulun al-kalam nau'an, kalamun nafsiyun, laisa biharfin wala sautin. Ini termasuk keanehan mereka. Ketika mengatakan kalamullah tanpa suara. Maka ini yang sangat amat bertentangan dengan nakal, dengan nas, terutama dari ayat dan hadis dan juga ucapan para as-salaf. Nanti akan kita sampaikan beberapa kitab ulama salaf tentang hal ini. Wa hada yudifunahu ilallah. Kalamun nafsi ini yang mereka sandarkan kepada Allah. Ini sebetulnya bentuk pelecehan kepada Allah. Kalau dikatakan Allah berbicara tanpa suara, ini sama saja mereka menyerupakan Allah dengan yang bisu. Karena secara ijma manusia yang masih berakal sehat, namanya berbicara dengan suara. Kalau nggak bisa dengan suara, berbicara dengan suara, namanya bisu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, amal kalamul lafzi alladhi yastamil alal harfi was-saut walladhi huwal Qur'an fahuwa makhluk. Kata mereka, adapun kalamul lafzi, yaitu Al-Quran yang ada sekarang, ini mencakup huruf dan suara yang merupakan makhluk. Wa huwa ibaratun au hikayatun an kalamillah. Mereka, kelompok Al-Asy'ariyah Kullabiyah, mengatakan Al-Quran sekarang itu ibarah atau hikayah, ungkapan, kutipan dari kalamullah. Jadi bukan kalamullah yang hakiki. Karena kalamullah yang hakiki, kalamu an-nafsi tadi yang hanya ada pada diri Allah yang tidak bisa didengar, karena kalamullah yang nafsi tidak dengan suara yang bisa didengar. Sekali lagi ini bentuk sebenarnya pelecehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, namun hikayah atau kutipan atau ungkapan dari kalamullah. Jelas-jelas ini bertentangan, dibantah oleh ayat-ayat tadi. Hatta yasma'a kalamullah. Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW
apa yang dibaca oleh Nabi, oleh para sahabat, itu kalam Allah. Nggak ada embel-embel hikayah, ya, ungkapan atau kutipan dari kalam Allah. Walaysa kalam Allah bal huwa makhluk. Bahkan mereka mengatakan yang ada sekarang ini dari Al-Quran adalah makhluk. Bukan kalam Allah yang sebenarnya. Wa bidzalika yaltakuna ma'al jahmiyah. Makanya mereka ini sebetulnya ya satu kolam dengan kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Cuma mereka kelompok Asy'ariyah Al-Kullabiyah tidak gentleman, tidak terang-terangan, berbeda dengan kelompok Al-Jahmiyah. Fanazim yaku biqauli ghairu makhluk abtala jami'ah dil maqalat. Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah dalam ucapan bait yang ketiga tadi membantah semua ucapan-ucapan kelompok-kelompok sesat tadi, baik Jahmiyah, Al-Mu'tazilah atau Asy'ariyah Al-Kullabiyah. Al-Quran kalamullah haqiqatan. Al-Quran adalah kalamullah ya secara hakiki. Wa huwa biharfin wa sautin sami'au Jibril minallah. Dan kalamullah itu dengan huruf dan dengan suara yang didengar oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita janjikan tadi, kita akan bacakan dari referensi kitab-kitab salaf yang lain tentang kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar. Ya, bukan sebagaimana yang diklaim oleh sebagian manusia-manusia tadi. Yang pertama kita bawakan langsung dari Sahih Bukhari. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Tauhid. Ini dalil dari ayat dari hadis. Nanti akan ada sampaikan dari ayat juga. Ya, dalam kitab At-Tauhid ada bab qaulihi ta'ala atau qaulillahi ta'ala, firman Allah, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa qala jalla dzikruhu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Wa qala Masruq an Ibni Mas'ud idza takallamallahu bil wahyi sami'a ahlus samawati syai'an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar sesuatu. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, ketika takut telah masuk ke dalam relung hati mereka, wasakana sautu, dan telah terdiam suara. Ini adalah apa? Kalamullah bis saut. Ditekankan lagi. Ini hadisnya nomor atau ini bab tadi, bab ke-32 dari Kitab Tauhid, sebelum hadis nomor 7481. Kemudian pada hadis 7483, masih kitab Tauhid tadi, ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ya Adam. Ya, Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Fayunada bisautin. Nabi Adam dipanggil dengan suara. Ini dalil ya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Demikian pula dalam hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Unas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba. Pada hari kiamat di padang mahsyar, Allah akan memanggil
Ya, penduduk padang mahsyar bisautin dengan suara yang bisa didengar oleh yang jauh sebagaimana didengar oleh yang dekat. Kemudian kita bawakan kitab As-Sunnah ini oleh putranya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad punya putra yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad sebagaimana tadi. Imam Abu Dawud punya putra namanya Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah, ya, termasuk para ulama-ulama as-salaf yang tegar di atas akidah yang as-sahihah. Di kitab ini jilid yang pertama di halaman 280 ini nomor riwayatnya 533 di bab su'ila amma jahadatul Jahmiyah Abdullal min kalami Rabbil Alamin azza wa jalla. Imam Ahmad ditanya tentang keyakinan ya Al-Jahmiyah yang sesat tentang kalamullah. Nomor 533. Sa'atu Abi rahimahullah an qaumin yaqulun lamma kallamallah azza wa jalla Musa lam yatakallam bisautin. Kata Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah, aku pernah bertanya kepada ayahku tentang sekelompok orang yang mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa tanpa suara. Maka faqala Abi, berkata ayahku, bala inna rabbaka azza wa jalla takallama bisautin. Itu tidak benar. Ya, sesungguhnya Rabbmu berbicara bisautin dengan suara. Ya, kemudian beliau Imam Abdullah bin Imam Ahmad membawakan beberapa riwayat yang lain, di antaranya tadi yang sudah kita baca dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sekedar menambahkan lagi kata Abdullah bin Mas'ud, idza takallama Allahu azza wa jalla bil wahyi sami'a sautahu ya ahlus sama. Apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar suara Allah. Sami'a sautahu. Ya, tadi hadisnya jelas. Sekarang asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini Imam Abdullah bin Imam Ahmad wafat tahun 290 Hijriah. Ulama abad ke-3 Hijriah. Kemudian kita bawakan ucapan ulama ya Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di abad ke-4 Hijriah, yaitu Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra atau Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah, dalam bab atau dalam kitab Ar-Radd al-Jahmiyah. Ini ada ungkapan yang luar biasa, tegas dan kerasnya ya tentang orang-orang yang mengingkari kalamullah itu dengan suara. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijriah, ulama abad ke-4 Hijriah, beliau mengatakan halaman 306, faman angkaro anallaha kalama Musa kalaman bisautin tasma'uhu al-udhunani wa ta'ihi qulub la wasita bainahuma wala turjuman wala rasul faqad kafara billahil azim. Barang siapa yang mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan ucapan, dengan suara yang didengar oleh kedua telinga, dipahami oleh hati tanpa perantara siapapun, maka barang siapa mengingkarinya, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ini sekali lagi akidah salaf menetapkan Allah berbicara dengan suara. Yang mengingkarinya, maka dia apa? Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, maka faqad kafara billah, dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wa ala imamil muslimin an yastatibahu, dan wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk meminta orang tersebut segera bertobat.
fa in taba wa raja'a an maqalati wa illa duriba unuku. Kalau dia mau rujuk, mau tobat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau tobat, duriba unuku, dihukum mati, dipotong lehernya. Ya, sekali lagi ini dari ucapan Imam Ibnu Battah Al-Bari yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Kita mau tambahkan lagi dari kitab Risalah As-Sijazi, ya, Risalah As-Sijazi ila ahli Az-Zabid fi arad alamat angkara harfa wa saut. Risalah Imam As-Sijazi kepada penduduk Zabid firrat dalam membantah alaman angkara harfa wa saut, dalam membantah orang yang mengingkari huruf dan suara. Ya, beliau hidup di abad ke-5 Hijriah. Ya, tadi abad ke-3, 4, dan ke-5 Hijriah. Ya, tepatnya wafat tahun 444 Hijriah. Di awal kitab, Imam As-Sijazi berkata, "I'lamu arsadanallahu wa iyyakum annahu lam yakun khilafun bainal khalqi ala ikhtilafi nihalihim min awwali zaman ilal waqti alladhi dhahara fi Ibnu Kullab wal Qalansi was Salihi wal Ash'ari wa aqranuhum alladzina yatadhaharuna birat al Mu'tazilah wa hum ma'ahum bal akhassu halan minhum fil batin fi anal kalam la yakunu illa harfan wa sautan." Katahulah, kata Imam As-Sijazi rahimahullah, semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk bahwasanya tidak pernah ada perselisihan di antara makhluk, di antara manusia dengan berbagai macam ajaran dan agama mereka dari awal zaman munculnya manusia sampai sebelum datangnya orang-orang ini, Ibnu Kullab, Al-Qalansi, As-Salih, dan Ash'ari, dan yang misal dengan mereka yang mereka ini pura-pura membantah kelompok Mu'tazilah, padahal mereka 11-12 dengan Mu'tazilah, bahkan lebih parah, ya, yaitu tidak ada perselisihan di antara semua manusia sebelum orang-orang tadi tentang bahwasanya namanya al-kalam ini secara bahasa manapun namanya al-kalam itu pasti dengan huruf yang bisa ditulis dan dengan suara yang bisa didengar. Ya, ini ijma manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kata beliau, fal ijma munakidun bainal uqala ala qaulil kalam harfan wa sautan. Maka secara ijma, ya, antara orang-orang yang berakal sehat namanya al-kalam itu dengan huruf dan dengan suara. Kemudian di halaman yang mau halaman 169 beliau menukil tadi ucapan putranya Imam Ahmad yang bertanya kepada Imam Ahmad tentang sekelompok orang yang mengingkari Allah berbicara tanpa suara. Maka sang Imam Ahmad menjawab, bala innallaha subhanahu yatakalam bisaut. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa innama yungkiru hadza al-jahmiyah. Yang mengingkari Allah berbicara dengan suara itu adalah kelompok al-jahmiyah. Ya, kemudian beliau mengatakan, faqaulu khusumina inna ahadan lam yakul innal Qur'an kalamullah harfun wa sautun kadzibun wa zurun. Kalau ada dari orang yang menyelisih kita mengatakan tidak ada seorang pun yang mengatakan Al-Quran kalamullah itu kalamullah dengan suara dan dengan huruf, maka dia telah berdusta. Baris salaf kulluhum kanu qailina bidzalik. Bahkan salaf semuanya mengatakan Al-Quran kalamullah dan kalamullah itu dengan suara dan dengan huruf. Wa idza aradna fihi al-musnad wa qala sahaba min ghairi mukhalafa waqa'at bainahum fi dzalika sarkal ijma. Kalau kita sudah kumpulkan ucapan-ucapan mereka ini, maka sebagaimana ijma, enggak ada yang menyelisihi masalah yang satu ini. Kemudian beliau mengatakan lagi, man nafal harfa wa saut fa mubtadi'un dhahirul bid'ati. Barang siapa yang menafikan
huruf dan dengan suara, maka dia ahlul bid'ah yang nampak kebid'ahannya. Ya, sekali lagi ini adalah akidah salaf ya, dengan referensi-referensi yang sangat jelas dari ulama salaf tadi. Al-Quran kalamullah, dan kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja di mana saya berada, rahimani wa rahmukumullah, kita tambahkan sedikit lagi. Al-Quran kalamullah haqiqatan. Al-Quran kalamullah secara hakiki. Wa huwa biharfin wasot, dengan huruf yang bisa ditulis dan dengan suara. Sami'au Jibril minallah, yang didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam surat Asy-Syu'ara, ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Al-Quran diturunkan dari Allah Rabbil Alamin. Ya. Nazala bi ruhul amin. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Wa alfadu wa ma'anihi kalamullah. Lafadznya, maknanya, semuanya adalah kalamullah. Laisa kalamullah alfadahu duna ma'ani. Kalamullah itu bukan lafadznya saja, namun juga dengan maknanya. Wala ma'ani duna alfadhi. Kalamullah bukan maknanya saja tanpa lafadznya, namun dua-duanya. Kalamullah lafadz dan juga maknanya. Ghairu makhlukin kalamu malikina. Ya, kata-kata Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, dia adalah kalamu malikina. Kata-kata malikina fihi isbatu al-mulki lillah. Di dalamnya ada penetapan kekuasaan bagi Allah. Fallahu malikal mulki. Allah rajanya diraja. Wal mulku kullu lillah. Semua kekuasaan milik Allah. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, engkau adalah rajanya diraja. Engkau yang memberikan kekuasaan bagi yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan bagi yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan yang engkau kehendaki. Engkau menghinakan yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Fal makhluk idza malaka syai'an fa inna ma huwa bi tamlikillahilah. Adapun makhluk kalau seandainya memiliki sesuatu itu dengan seizin dari Allah. Wallahu malikid dunya wal akhirat. Allah lah penguasa, pemilik dunia dan akhirat. Wal mulku min ma'anir rububiyah. Kekuasaan termasuk bagian dari para rububiyah Allah. Li'anna rububiyah laha ma'anin minha as-sayyid wal muta' wal mulk. Rububiyah itu adalah ya sifat yang mencakup as-sayyid yang memimpin, al-muta' yang ditaati, dan al-malik yang menguasai. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagian syarah dari bait yang ketiga. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, syarah lanjutannya. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Si hafizahullah ta'ala yang telah memberikan penjelasannya dari bait ketiga. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita pada kesempatan Sabtu siang hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon ataupun melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Pertanyaan pertama kita berikan kesempatan terlebih dahulu melalui layanan telepon. Halo. Nampaknya belum terhubung. Kita bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa ada kata kalamu nafsi Ustadz. Apa yang dimaksud dengan kalamu nafsi tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran jazakumullah khairan. Silakan Ustadz. Bayakum. Ya, anak ulangi lagi, kelompok al-Asy'ariyah
memiliki keyakinan kalamullah ada dua. Kalamu an-nafsi, yaitu kalau terjemahannya bisikan ya yang ada pada diri Allah. Ya, ucapan yang ada dalam diri Allah. Itu kalau terjemahan kalamu an-nafsi. Dan itu nggak ada yang tahu. Karena tidak dengar suara yang bisa didengar. Adapun kalamul lafzi, itu kalam yang bisa didengar. Al-Quran sekarang ini kata mereka bukan kalamullah yang asli. Karena tadi kalamullah yang asli itu hanya ada pada diri Allah. Ya, nggak ada yang bisa mendengarnya. Adapun yang sekarang ini dibaca oleh kaum muslimin tadi, itu ungkapan dari malaikat Jibril atau ungkapan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya seperti yang kita sampaikan tadi, ketika muncul orang yang mengatakan, di negeri kita ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah deklarnya pernyataan atau ucapan Nabi Muhammad, maka didukung oleh sebagian mereka yang mengatakan tadi itu benar, karena kalam ada dua, kalamul lafzi dan kalamu an-nafsi. Kalamul lafzi itulah yang ada sekarang ini, ungkapan dari malaikat Jibril yang mengungkap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi akhirnya mereka pun ketemu dengan kelompok Jahmiyah yang intinya Al-Quran makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran ungkapan Nabi Muhammad, ungkapan malaikat Jibril, ya sama saja itu Al-Quran makhluk. Ya, sekali lagi ini bedanya Ahlus Sunnah dengan orang-orang kelompok-kelompok tersebut. Kalau Ahlus Sunnah terang benderang, sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis tadi, Al-Quran kalamullah, bukan hikayah, bukan ungkapan, bukan kutipan dari kalamullah. Bahkan itu kalamullah yang hakiki, kalamullah dengan suara yang bisa didengar. Sudah kita sampaikan ucapan dari Abdullah Mas'ud, ucapan dari Imam Ahmad, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Masih dari pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya demo demi membela Islam Ustaz? Apakah itu akidah yang sesuai atau akidah yang menyimpang? Silakan Ustaz. Baik, dalam Islam ada namanya dua syarat diterimanya amal ibadah. Al-ikhlas, niat ikhlas karena Allah, namun tidak cukup hanya innamal a'malu binniyat, tidak cukup hadis innamal a'malu binniyat, harus digandingkan dengan man amila amalan laisa li amra fahuwa raddun. Tujuan yang baik harus dengan cara yang baik, dan tidak ada cara yang baik kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Demo tidak sama sekali bukan ajaran dari Islam, bukan ajaran Rasul, bukan ajaran khulafa ar-rasyidun. Bahkan yang ada dalam sejarah, yang pertama kali mendemo, yang berbuat demo adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ini kalau di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana mereka mendemo kediaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Demikian pula sejarah demo dari orang-orang barat sana, bukan ajaran para ulama ahli sunnah wal jamaah. Masih banyak cara yang lain untuk membela Islam dan kaum muslimin, bukan dengan cara-cara yang tidak islami. Bagaimana membela Islam namun dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya melalui line telepon di 0218236543. Halo. Baik,
nampaknya belum terhubung Ustaz. Pertanyaan kita angkat kembali dari pesan WhatsApp Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah seluruh golongan Syiah itu keluar dari Islam Ustaz dan memusuhi para sahabat Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Baik, secara ringkas, aliran Syiah ada 3. Syiah al-Batiniyah, Syiah al-Batiniyah dengan berbagai macam sektenya. Ada Syiah al-Batiniyah an-Nusairiyah, sebagaimana ini ajarannya Bashar Asad. Alhamdulillah sudah Allah campakkan dia, qatalahumullah, Syiah an-Nusairiyah al-Batiniyah, Syiah al-Qaramita ad-Durus. Ini sepakat ulama mengatakan mereka kufar, mereka kafir. Ijmalan wa tafsilan. Yang kedua, Syiah Rafidah, Syiah Isnai Asyariyah. Dan ini yang paling banyak, terutama tentunya di Iran sana markas mereka. Syiah Rafidah ini banyak para ulama mengkafirkan mereka. Di antaranya Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, beliau mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi awir rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang Yahudi, Nasrani, atau di belakang pengikut Jahmiyah ataupun pengikut Syiah Rafidah. Beliau menyamakan dua kelompok ini dengan Yahudi dan An-Nasara. Mereka kufar. Imam Malik juga demikian mengkafirkan Syiah Rafidah. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau mentafsirkan ayat liyaghidha bihimul kufar, surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfir rawafid li'annahum yubghiduna sahabah. Dari ayat inilah liyaghidha bihimul kufar, Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Dari ayat inilah Imam Malik dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan Syiah Rafidah karena mereka memusuhi, membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad juga demikian pernah mengatakan laisat rafidatu minal islami fi syai'. Syiah Rafidah bukan Islam sama sekali. Demikian pula ada ulama salaf yang bernama Ahmad bin Yunus rahimahullah. Beliau mengatakan idza dzabaha al-yahudi syatan wa dhahaba rafidi syatan akulu min dhabihatil yahud wala akulu min dhabihati ar-rafidi. Kalau ada orang Yahudi menyembelih kambing dan Syiah Rafidah menyembelih kambing, aku mau makan dari sesembelihnya orang Yahudi karena mereka ahli kitab dan Allah bolehkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Kata Allah, makanan ahli kitab halal bagi kalian. Adapun Syiah Rafidah, mereka murtad dari Islam, haram sesembelihan mereka. Ini ungkapan-ungkapan yang sangat tegas dari ulama salaf tentang Syiah. Yang kedua, Syiah Rafidah. Kemudian yang ketiga, Syiah Zaidiyah, mereka sesat, namun tidak sampai ke derajat Syiah Rafidah ataupun Syiah al-Batiniyah, meskipun tetap tiga-tiganya semuanya mereka sesat, menyesatkan, cuma ada level-levelnya. Ada yang keluar dari Islam, ada pula yang keluar dari deretan ahlu sunnah wal jamaah, ataupun mereka adalah ahlu al-bidah. Intinya Syiah yang sekarang ini terutama antara yang kafir dan yang ahli bid'ah tadi. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kami persilahkan untuk kepada Ustaz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullah taala untuk memberikan ikhtitam ataupun penutup untuk kajian kita pada kesempatan Sabtu siang hari ini. Tafadhol ya Ustaz. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah.
seorang muslim, seorang muslimah wajib untuk kembali kepada ajaran para salaf. Kitab-kitab akidah salaf ini alhamdulillah sudah banyak ya tersebar di atas muka bumi ini. Ya, ada kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Ushul Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin, kitab As-Sunnah Al-Khallal, tadi kitab Al-Ibana Al-Kubra Imam Ibn Battah, kitab As-Syariah oleh Imam Al-Ajurri, dan ya ratusan kitab-kitab akidah salaf. Maka pegang erat kitab-kitab tersebut ya dan jadikan sebagai tameng, sebagai benteng dari segala akidah-akidah yang sesat menyesatkan, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat sekarang ini di dunia maya maupun di dunia nyata. Ya, tetap bersemangat belajar akidah karena insya Allah dengan inilah kita akan bisa selamat dari ya fitnah syubhat yang bergentayangan ya di mana-mana, terutama dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, terutama tentang ya kalamullah. Jangan dikira yang dibantah oleh para ulama ratusan bahkan ya lebih dari 1000 tahun yang lalu itu sudah basi dari akidah Jahmiyah, namun akidah-akidah sesat itu masih bergentayangan. Maka kewajiban kita tetap antusias, bersemangat belajar dan mengajarkan akidah setelah dari referensi-referensi kitab-kitab ya para ulama salaf tersebut agar kita bisa tetap istiqomah di atas akidah as-salaf ashabi al-hadis. Nasallahu ta'ala as-sabat alal haqiqatal mamat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafidhahullah ta'ala yang telah memaparkan kajian kita berkaitan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan untuk Ustadz beserta keluarga. Dan kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda pada kesempatan kajian siang hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.